Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi belajar online bersama Ibu Erma. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang hadis menyayangi anak yatim dan anak yatim. Pengertian anak yatim. Siapakah yang dimaksud dengan seorang anak yatim? Apa saja hak-haknya dalam Islam? Yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan seorang anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Batasan seorang anak disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut telah baligh dan dewasa. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menerima surat dari Najah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan. Salah satunya tentang batasan individu disebut yatim. Ibnu Abbas pun menjawab, "Dan kamu bertanya kepada saya tentang seorang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu? Sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan sudah menjadi dewasa." Hak-hak anak yatim. Dalam Islam ada hak-hak anak yatim. Apa sajakah hak-hak anak yatim? Yang pertama, dididik dan diberi makan. Menurut Islam, individu yang menghardik seorang anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin dicap sebagai pendusta agama yang ancamannya berupa api neraka dan termasuk dosa yang paling berat dalam Islam. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya, tahukah kamu individu yang mendustakan agama? Itulah individu yang menghadrik seorang anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan kepada individu miskin. Hak yang kedua adalah diurus dalam keseharian. Selain dalam Al-Quran, hak-hak anak yatim juga ternyata sudah diatur di dalam hadis. Salah satunya tercantum dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang keutamaan mengurus seorang anak yatim piatu, yang artinya aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan seorang yang menanggung anak yatim sangatlah luar biasa di surga. Hak yang ketiga adalah mendapatkan kecukupan segala kebutuhan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi makan dan minum individu seorang anak yatim piatu di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni. Dari hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa betapa berpahalanya seorang yang menyantuni dan menafkahi anak yatim selama hidupnya. Tak hanya menafkahi lahiriahnya, sebagai sesama muslim kita juga harus memberi kasih sayang kepada anak yatim. Hal tersebut juga sudah dijelaskan ke dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa saat itu ada laki-laki yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW akan hatinya yang keras. Lalu Nabi berkata, "Usaplah kepala seorang anak yatim piatu dan berilah makan orang miskin." Barang siapa yang mengusap kepala seorang anak yatim piatu, laki-laki atau perempuan, karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan.
Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak, seorang anak yatim piatu, perempuan atau laki-laki yang diasuh adalah aku bersama dia di surga seperti ini. Dan selanjutnya adalah kita akan belajar tentang hadis menyayangi anak yatim. Simak bacaan Ibu Erma dengan baik ya, karena setelah ini tugas kalian adalah menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Ana wa kafilu yatim fil jannati hakaza wa asarobi sababati wal wusta wa faraja bainahuma. Saya dan pelihara anak yatim di surga seperti ini, dan ia mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, dan ia merenggangkan di antara keduanya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti seorang yang telah memelihara anak yatim, ia akan berada di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jarak antara surga dengan Nabi Muhammad adalah seperti jari tengah dan jari telunjuk. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu Erma. Tugasnya hari ini adalah kalian menghafal hadis yang tadi Ibu bacakan, yaitu hadis menyayangi anak yatim. Lalu kirimkan dalam bentuk video ke WhatsApp Ibu Guru ya. Tetap semangat ya belajar di rumah masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.